Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M, mata kuliah Lembaga dan Teknologi Keuangan, akan mempresentasikan praktik finansial teknologi dan untuk pinjaman online dan berbagai dampak permasalahan yang ditimbulkan. Berikut anggota kelompok kami, ada Ahmad Sultan Fadhotob, Alianda dan Rupaiha, dan Muhammad Najmi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan. Oke, jadi pendahuluannya akan saya bacakan. Saat ini, teknologi telah menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh dengan adanya teknologi informasi. Kemajuan teknologi berdampak bagi aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Teknologi dan finansial memiliki hubungan berkaitan. Saat ini, teknologi mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern bernama financial technology atau yang banyak dikenal dengan sebutan fintech. Ini muncul memberikan kemudahan melalui peminjaman online. Pinjaman online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan, yang mana mulai dari proses pengajuan hingga pencairan dana dilakukan secara online. Saat ini banyak pinjaman online yang terdaftar di OJK, tapi banyak juga yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari OJK. Hal ini biasa disebut pinjaman online ilegal. Maraknya pinjaman online atau peer-to-peer lending, baik legal maupun ilegal, disebabkan kondisi ekonomi yang sulit dan perilaku masyarakat digital yang konsumtif, serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum. Selanjutnya, vintage P2P lending merupakan praktik pinjaman meminjam dana tanpa lembaga bank sebagai perantara. P2P lending adalah platform pinjaman online yang menghubungkan pemberi pinjaman, meminjam dana untuk menawarkan kredit mikro. Ini merupakan solusi yang membantu usaha mikro, kecil, dan usaha menengah untuk mendapat modal. Selain itu, pinjaman online juga membantu masyarakat dengan kondisi menengah ke bawah yang tidak memiliki akses terhadap produk perbankan konvensional karena kendala informasi. Tetapi seringkali ada orang-orang yang menggunakan data orang lain ini untuk melakukan pinjaman, bahkan untuk kasus pinjaman online ilegal yang mereka lakukan oleh para platform ilegal ini, mereka menyalahgunakan data dari pengguna. Hal ini tentu semakin memperparah keadaan kondisi vintage yang ada di Indonesia. Sebagai konsumen pengguna jasa pinjaman online, memiliki hak yang harus diperhatikan oleh layanan pinjaman online, namun yang terjadi sebaliknya. Penyedia layanan kredit online melanggar hak-hak pelanggan layanan jika prosesnya tidak sesuai dengan keinginan penyedia layanan. Misalnya, pengguna diperlakukan dengan jahat. Salah satunya adalah ancaman dan teror lembaga penagihan atau penagih utang yang bertujuan untuk menakut-nakuti dan mempermalukan pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar atau tulisan terkait kepada pihak yang diketahui pengguna layanan tersebut, serta ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Dengan adanya fintech, seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan. Dalam waktu yang relatif cepat, pinjaman langsung dikirim ke rekening peminjam. Melalui proses verifikasi yang dilakukan secara online, peminjam akan diminta persetujuan untuk mengakses semua data yang tertera. Pentingnya perlindungan data pada kasus pinjaman online ini sangat dibutuhkan oleh para konsumen, mengingat maraknya kejahatan pada era digital saat ini, dan hal tersebut sangat beresiko tinggi, di mana data pribadi penerima pinjaman akan disalahgunakan. Maka dari itu harus ada aturan mengenai pinjaman online untuk melindungi konsumen dari tindakan para pelaku. Dampak buruk yang ada pada pinjaman online dapat merugikan pihak debitur maupun kreditur. Dengan begitu, salah satu antisipasi untuk mencegah dampak buruk tersebut yaitu dengan agunan atau jaminan.
Agunan berfungsi untuk menjamin terpenuhinya kewajiban nasabah atau debitur kepada kreditur. Bentuk agunan yang dapat digunakan dalam kasus tersebut yakni jaminan fidusia. Apabila agunan atau jaminan tidak terdaftar atau bahkan tanpa agunan sama sekali saat praktik pinjaman online, kedudukan sebagai kreditur preferen akan hilang dan apabila menerima fidusia akan sulit mengeksekusinya. Lalu dapat terjadinya kesengajaan dalam menunda-nunda pembayaran tagihan sampai terjadi wan prestasi oleh pihak debitur. Kekosongan hukum juga akan terjadi apabila adanya wan prestasi oleh debitur. Dengan begitu, sangat penting bagi kreditur dan debitur memiliki agunan berupa jaminan fidusia yang didaftarkan dalam perjanjian kredit online untuk menghindari kekosongan hukum apabila terjadinya wan prestasi oleh debitur. Kesimpulan, maraknya pinjaman online di tengah masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai meresahkan, terlebih bagi masyarakat yang sedang dalam kondisi perekonomian sulit akibat pandemi COVID-19. Masalah pinjaman online merupakan permasalahan krusial dan sangat merugikan sehingga dampaknya sangat besar. Kondisi tersebut yang menjadikan pengguna layanan pinjaman online terlibat permasalahan pada saat penagihan. Karena terkadang kegiatan penagihan tersebut di luar kewajaran dan dengan menggunakan teknik ancaman dan teror yang mengarah pada pelanggaran HAM. Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi juga marak terjadi di kalangan masyarakat, sehingga sangat penting untuk memberikan perlindungan data pribadi pada pengguna website atau aplikasi. Pentingnya memberikan perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Dampak negatif yang ditimbulkan seperti terorisme, gagal bayar, kredit macet, agunan, pinjaman bunga, rentenir, dan identifikasi pribadi. Penting untuk kita memahami bagaimana kinerja suatu platform pinjaman online. Vintage ilegal menggunakan segala bentuk media sosial untuk menawarkan layanan. Pelaku vintage ilegal menjalankan kegiatan tanpa izin dan banyak dari mereka tidak mengikuti peraturan yang berlaku, terutama yang terkait dengan keamanan data dan perlindungan konsumen. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.